Sayang, bangun, sudah siang, ucap wanita itu. Namun yang dibangunkan masih enggan membuka matanya. Gitu kan, susah banget dibangunin, lanjut wanita itu. Kemudian berjalan menghampiri ranjang di mana suaminya berada. Morning kiss dulu, baru aku bangun, jawab lelaki itu sambil menyunggingkan senyum di bibirnya. Gak mau masih bau iler, goda wanita itu. Namun kemudian sang suami menarik tangannya hingga wanita itu jatuh di atas tubuhnya. Mata mereka bertemu. Untuk sesaat tidak ada pembicaraan di antara mereka, sampai sang suami membuka suara. Makasih ya sayang, ucapnya setengah berbisik. Untuk apa? Karena kamu sudah mau menerimaku kembali. Makasih juga udah mau menerimaku seapa adanya aku. Aku cinta sama kamu. I love you. I love you more. Wajah mereka makin dekat. Dengan tidak saling melepas tatapan, hidung mereka saling menempel. Sebelum akhirnya, Mam, Dad, jadi nggak kita jalan-jalannya? Teriak seorang anak sambil berkaca pinggang setelah membuka pintu kamar mereka. Pasangan suami istri itu hanya bisa tertawa, merasa kepergok oleh anak mereka. Iya, jadi sayang. Dedi, sana buruan mandi, ucap wanita itu. Iya mami sayang, jagoan Dedi udah ganteng. Morning kiss dong buat Dedi, ucap sang ayah sambil memanyongkan bibirnya. Gak mau, Dedi belum mandi, masih bau iler. Dedi gak ngiler ya, tapi baru bangun, belum wangi kayak aku. Iya, Dedi mandi. Sang ayah turun dari ranjang, kemudian mencuri ciuman di pipi anaknya yang sudah bergelayut manja pada ibunya. Ih, Dedi curang, protes si anak, yang hanya ditanggapi tawa oleh sang ayah dan senyum oleh ibunya. 5 tahun berlalu dari peristiwa pahit itu, akhir dari kesakit-hatianku yang dibuatnya. Ya, setelah peristiwa di rumah sakit itu, kami sekeluarga, ayah, bunda, dan aku pindah. Tanpa dia tahu tentunya. Yang aku dengar dia mencari-cariku, tapi hatiku telah mati untuknya. Dia sempat mengacaukan sidang perceraian kami. Tapi untungnya sidang tetap berjalan lancar. Sampai akhirnya kami resmi bercerai. Aku tidak pernah bertemu dengannya, karena memang masih enggan kembali ke Indonesia. Alasanku simpel, aku hanya tidak ingin menggali luka itu lagi. Katakan saja aku belum move on, karena jika kembali ke Indonesia sudah pasti akan bertemu dengannya. Bagaimana tidak bertemu? Karena meskipun kami sudah bukan suami istri, istrinya masih kerabat ayahku. Dan ya, suamiku adalah sepupunya. Aku menikah dengannya, dengan cinta monyetku, cinta pertamaku. Dia yang selalu tulus mencintai dan menyayangiku, bahkan mau menerima keadaanku dan mau menerima anak sematawayangku sebagai anaknya. Dia adalah Fatan. 6 bulan setelah aku melahirkan, dia melamarku. 2 minggu setelahnya kami menikah, hanya ijab kabul. Itu memang keinginanku dan Fatan, karena juga tidak ada yang keberatan. Meskipun sekarang anakku taunya Fatan adalah dedinya, tapi aku akan tetap memberitahukannya siapa ayah kandungnya. Meskipun bukan sekarang. Nama anakku adalah Raihan Putra Atmadeva. Aku menyertakan nama belakang ayahnya, karena suamiku juga tidak keberatan untuk itu. Jagoanku sekarang berumur 5 tahun lebih. Untuk anak seusianya, dia tumbuh menjadi anak yang cerdas. 5 tahun juga aku menjalani rumah tanggaku bersama Fatan. Rumah tangga yang sangat berbeda dari kehidupan rumah tanggaku terdahulu. Fatan yang baik, Fatan yang lembut, Fatan yang pengertian, Fatan yang romantis. Aku sungguh beruntung bisa memilikinya. Masih terekam jelas bagaimana dia melamarku dulu. Sungguh sangat membuatku terharu bercampur bahagia. Lantunan lagu Marry Your Daughter milik Brian McKnight mengalun indah dari bibir Fatan yang saat itu jari-jarinya juga sedang memainkan piano. Malam itu keluarga Fatan datang ke Singapura dan sengaja mengundang Zahra sekeluarga untuk makan malam di salah satu restoran yang memang menyediakan private room. Hanya keluarga inti Zahra dan Fatan yang berada di ruang itu. Zahra juga membawa Raihan yang saat itu masih berusia 6 bulan. Wanita itu memang merawat Raihan dengan tangannya sendiri, tanpa babysitter. Hanya bundanya yang sesekali membantu menjaga Raihan. Zahra sama sekali tidak tahu apa tujuan keluarga Fatan mengundangnya makan malam. Setelah berbasa-basi saling menanyakan kabar, tiba-tiba Fatan berdiri dari duduknya lalu berjalan ke arah piano yang berada di ujung ruangan.
Dengan lincahnya, jemari pria itu memainkan not-not lagu yang berisi sebuah izin pinangan kepada ayah gadis yang dicintainya. Selesai menyanyikan lagu itu, "Maaf Om, jika saya terlalu lancang. Maafkan saya jika saya terlalu cepat mengatakan ini. Saya mencintai putri Om, sejak dulu sampai sekarang. Sejak dia masih menggunakan seragam putih abu-abunya. Sampai sekarang dia sudah menjadi seorang ibu. Bolehkah saya menikahi putri Om? Saya berjanji akan membahagiakannya," ucap Fatan panjang lebar. Ayah Zahra tersenyum, kemudian menjawab, "Semua keputusan ada di tangan Zahra." Mendengar itu, Fatan mendekati Zahra. Bunda Zahra langsung mengambil alih Rehan dari tangan putrinya. "Ra, perasaan ini tidak pernah berubah. Aku sangat mencintai kamu. Tapi aku bukan lagi yang dulu, Bang. Bagaimanapun kamu, perasaan ini masih sama. Aku juga menyayangi Rehan. Aku siap menjadi ayah bagi Rehan, tanpa harus merebut posisi ayah kandungnya. Tapi kamu hanya perlu menjawab, mau apa enggak jadi istriku Zahra Ayunda?" Mata Zahra berkaca-kaca. "Kenapa kamu nangis? Aku hanya merasa tidak pantas untuk abang. Jangan berpikir begitu. Please, aku hanya butuh jawaban kamu." Fatan mulai frustasi, bahkan sudah melupakan bahwa ada orang tua di antara mereka. Zahra meminta pendapat kedua orang tuanya. Mereka mengangguk. Zahra pun akhirnya menjawab, "Iya, aku mau." "Mau apa?" "Mau jadi istrinya Dr. Fatan Aliandra." Refleks Fatan memeluk Zahra. "Belum mahram itu," ucap Abi Fatan. Maaf, kelepasan," jawab Fatan sambil menahan malu. Semua tertawa melihat tingkah Fatan. Malam itu juga mereka membicarakan rencana pernikahan. Dan keputusannya mereka akan menikah 2 minggu kemudian karena harus mengurus surat-surat. Tidak akan ada resepsi. Itu keinginan Fatan dan Zahra. Orang tua Fatan pun tidak keberatan akan hal itu. Mereka sangat memaklumi keadaan Zahra. Di acara ijab kabul pun hanya ada keluarga inti, karena mereka tidak ingin berita pernikahan sampai di telinga Revan. Bukan orang tua Fatan egois, tetapi mendengar kisah Zahra membuat mereka berempati. Mereka hanya ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Halo, menyukai cerita ini? Boleh banget buat subscribe channel ini. Karena cerita-cerita yang ditayangkan di channel ini tidak akan bertele-tele. Harus subscribe dan nyalakan lonceng pokoknya, biar gak ketinggalan notifikasi cerita baru.